hantam kereta di Thailand, puluhan orang terluka. Rusia bombardir Ukraina, 4 tewas. Salju selimuti Hokkaido, Jepang, ganggu jarak pandang berkendara. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jentira akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, kren konstruksi berukuran besar di Thailand digunakan membangun rel kereta cepat roboh dan menghantam rangkaian kereta penumpang yang sedang melaju di bawahnya. Diperkirakan puluhan orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka dalam insiden maut ini. Sebuah kren berukuran besar di Thailand yang digunakan dalam proyek kereta api cepat dengan relnya dibangun melayang tiba-tiba roboh dan jatuh ke rel biasa di bawahnya. Pada saat bersamaan, sebuah rangkaian kereta penumpang yang berangkat dari Bangkok menuju ke provinsi Ubon Ratchathani melaju kencang dan menghantam kren raksasa yang roboh tersebut. Dilansir AFP dan The Nation, Rabu 14 Januari 2026, kecelakaan mematikan ini terjadi di wilayah Sikiu, Nakhon Ratchasima pada Rabu pagi 14 Januari 2026 waktu setempat. Wilayah tersebut berjarak sekitar 230 km sebelah timur laut ibu kota Bangkok. Tabrakan memicu suara benturan keras dan menyebabkan rangkaian kereta anjlok dari rel, bahkan sempat terbakar. Namun menurut kepolisian, api berhasil dipadamkan dan upaya penyelamatan langsung dilakukan. Hantaman kren konstruksi yang terbuat dari baja itu disebut menimpa beberapa gerbong kereta penumpang hingga menyebabkan atap gerbong runtuh. Benturan akibat insiden itu menghancurkan jendela dan struktur logam pada gerbong kereta api ringsek parah. Laporan menyebut beberapa penumpang terjebak di dalam gerbong kereta yang ringsek. Kepolisian Thailand melaporkan puluhan orang tewas dengan sekitar puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Tim penyelamat yang dikerahkan ke lokasi kejadian bekerja dengan cepat untuk mengeluarkan para penumpang yang luka-luka dan membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Tim medis lokal dan tim penyelamat dari Nakhon Ratchasima menggunakan alat berat untuk mengeluarkan para penumpang yang terjebak reruntuhan gerbong kereta. Karena posisi kren dan struktur kereta api yang tumpah tindih, operasi penyelamatan sedikit sulit dilakukan. Rusia membombardir Ukraina dengan mengerahkan 20 rudal balistik dalam waktu sejam. Serangan udara ini menimbulkan 4 korban jiwa. Militer Rusia melancarkan gelombang serangan rudal disebut-sebut terintens tahun ini ke Ukraina pada hari Selasa 3 Januari 2026. Diberitakan Reuters serangan ini mengakibatkan 4 orang tewas dan sejumlah orang terluka. Selain itu, imbas lainnya menyebabkan pemadaman listrik darurat di Kiev setelah kerusakan infrastruktur. Operator jaringan listrik Ukraina, Ukrenergo, menerangkan pemadaman listrik darurat terjadi di Kiev setelah serangan rudal singkat namun intens terhadap ibu kota. Rusia menargetkan sistem kelistrikan Ukraina dengan rudal dan drone sejak melancarkan invasinya pada Februari 2022. Tujuannya mengganggu pasokan listrik dan pemanas di musim dingin. Pertahanan udara Ukraina mencegat gelombang serangan. Saluran pemantauan Telegram Ukraina mengungkapkan sekitar 20 rudal balistik diluncurkan dalam waktu sekitar 1 jam semalam. Tim Liputan Berita Nasional TV. Masih soal Rusia dan Ukraina, pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut-sebut meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin, seperti militer Amerika Serikat menculik mantan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. Zelensky dinilai memberi isyarat agar Trump lebih keras terhadap Putin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut-sebut memberi isyarat agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertindak lebih keras terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini sebagai imbas penangkapan mantan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat. Diketahui pada Sabtu 3 Januari 2026, operasi militer Amerika Serikat membawa Maduro dari Venezuela menuju Amerika Serikat untuk diadili menjalani persidangan.
Diberitakan Fox News, isyarat Zelensky disampaikan usai sepekan penangkapan Maduro dalam operasi militer Amerika Serikat di Caracas. Zelensky tidak menyebut nama Putin secara langsung. Namun dalam perang Rusia dan Ukraina masih berlangsung sejak 2022, pernyataan tersebut merujuk terhadap pemimpin Rusia Putin. Trump menepis kemungkinan operasi serupa terhadap Putin sembari menyatakan kekecewaan karena perang Ukraina tak kunjung berakhir. Lebih jauh, Trump menyoroti jumlah korban jiwa akibat perang terutama di pihak Rusia. Menurut Trump, 31.000 korban jiwa banyak diantaranya adalah tentara Rusia. Trump menambahkan perekonomian Rusia sedang dalam kondisi buruk dan menyatakan optimisme bahwa perang akan segera diselesaikan. Washington menyatakan operasi penangkapan Maduro dilakukan menjelang tengah malam di Caracas. Pasukan elit Delta Force menyerbu kediaman Maduro. Maduro dan istrinya Cilia Flores kemudian diterbangkan ke pangkalan militer Amerika Serikat dan dibawa ke New York menggunakan kapal serbu amfibi. Caracas dan Washington mulai melakukan pembicaraan awal untuk memulihkan hubungan diplomatik, termasuk pembahasan pembukaan kembali kedutaan besar Amerika Serikat di Venezuela. Warga turun ke jalan menuntut pembebasan Maduro dan menolak kendali Amerika Serikat atas sumber daya Venezuela. Informasi selanjutnya, para petani di Prancis menggunakan ratusan traktor masuk ke Paris selalu membakar ban serta memblokir jalan di sejumlah kota untuk menolak perjanjian perdagangan Uni Eropa Mercosur. Menurut pengunjuk rasa, perjanjian akan mengancam pertanian lokal dengan harga produk impor lebih murah. Para petani di Prancis berunjuk rasa pada Selasa 13 Januari 2026. Mereka menggunakan lebih dari 350 traktor mengarah ke National Assembly di Paris. Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari serangkaian unjuk rasa petani melawan perjanjian perdagangan antara Uni Eropa dan blok Mercosur dari Amerika Selatan. Persetujuan dinegosiasikan selama lebih 2 dekade. Perjanjian dagang antara Uni Eropa dan blok Amerika Selatan Mercosur mencakup Brazil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay mendapat persetujuan mayoritas negara anggota Uni Eropa pada Jumat 9 Januari 2026. Kesepakatan ini memungkinkan perluasan akses pasar serta penghapusan sejumlah tarif perdagangan bagi kedua blok ekonomi. Perjanjian Uni Eropa menuai protes keras dari petani Eropa karena khawatir membanjir produk pertanian murah seperti daging, gula, dan produk pertanian lain asal Amerika Selatan yang akan mematikan usaha petani akibat perbedaan standar produksi dan biaya jauh lebih rendah di Mercosur. Di sejumlah kota lain, petani membakar ban dan memblokir jalan sebagai bagian dari protes berkelanjutan yang telah melanda Eropa selama beberapa bulan terakhir dan menuntut pemerintah memberikan perlindungan lebih ke industri pertanian lokal. Pemerintah Prancis di bawah Presiden Emmanuel Macron menyatakan menolak perjanjian Uni Eropa Mercosur. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Hujan salju lebat secara terus-menerus menyelimuti kota Sapporo di Hokkaido, Jepang. Kondisi salju membatasi jarak pandang dan mengganggu aktivitas transportasi. Salju turun dengan intensitas tinggi terjadi di seluruh bagian kota Sapporo, Jepang pada 13 Januari 2026. Laporan cuaca menunjukkan kondisi salju membatasi jarak pandang serta membuat aktivitas transportasi menjadi lebih sulit. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan hujan salju lebat untuk wilayah Sapporo dan sekitarnya, serta mengingatkan warga selalu waspada terhadap potensi gangguan lalu lintas dan kondisi jalan yang licin. Kondisi musim dingin disertai salju tebal melanda Hokkaido setiap tahun. Namun dalam beberapa hari terakhir, salju turun lebat secara berkelanjutan. Salju mengumpul di permukaan jalan dan trotoar menyebabkan berbagai kesulitan, termasuk potensi penundaan dalam layanan umum serta membuat warga dan pengunjung harus memakai pakaian musim dingin dan perlengkapan anti-selip. Pemerintah lokal dan tim pembersih salju bekerja siang malam demi menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan publik sambil mengingatkan masyarakat tetap memantau pembaruan cuaca secara berkala.
Beralih ke kabar lain, seekor burung nasar Himalaya yang langka ditemukan tersesat dan kelelahan di Jalan Raya East Coast Parkway, Singapura. Burung migran berukuran jumbo dan terancam punah ini dievakuasi dan dalam perawatan Organisasi Perlindungan Hewan ACRES. Oh my god. رضا حمله نکنه بهت. Organisation Animal Concern Research and Education Society atau ACRES mengkonfirmasi penyelamatan burung nasar Himalaya pada hari Senin 12 Januari 2026. Burung ini ditemukan dalam kondisi lemah usai berkeliaran di ECP dan sebelumnya terjebak di sebuah kanal. Kepala Eksekutif ACRES Kalaivanan menerangkan diagnosa awal menunjukkan burung mengalami dehidrasi, kelemahan, dan kelelahan berat akibat perjalanan panjang selama migrasi. Saat ini burung nasar Himalaya dirawat tim veteriner dan diharapkan bisa direhabilitasi untuk dilepas liarkan. Nasar Himalaya merupakan burung berukuran jumbo, biasanya hidup di wilayah pegunungan Himalaya atau dataran tinggi Tibet. Burung ini memiliki rentang sayap antara 2,5 hingga 3 meter dan berat mencapai 12 kg, serta diklasifikasikan sebagai spesies near threatened atau hampir terancam punah oleh BirdLife International. Sebelum insiden di ECP, sekawanan nasar Himalaya juga sempat terlihat di kawasan hutan maju pada awal Januari 2026. Kemunculan burung langka ini menarik perhatian para pengamat burung dan warga. Mereka mengabadikan momen dengan berfoto dan merekam video lalu disebar ke media sosial. Singapura berada di batas selatan jalur sebaran nasar Himalaya, sehingga penampakan spesies ini tergolong jarang. ACRES mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan satwa liar dalam kondisi tertekan atau terluka melalui hotline penyelamatan. Selanjutnya, pemirsa, Lego Group dan The Pokemon Company mengumumkan kolaborasi perdana sepanjang sejarah kedua waralaba global. Rencananya kerjasama dalam bentuk set Lego Pokemon akan dirilis pada 27 Februari 2026. Pengumuman kolaborasi antara Lego Group dan The Pokemon Company menandai momen bersejarah di industri mainan dan hiburan global. Ini untuk pertama kalinya dua merek ikonik dunia yaitu Lego dan Pokemon resmi bersatu dalam satu produk yang sudah lama dinantikan oleh penggemar di seluruh dunia. Lego Group menyampaikan kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pengalaman bermain baru, menggabungkan kreativitas, imajinasi, dan proses merakit khas Lego dengan dunia petualangan Pokemon. Set Lego Pokemon ini akan menampilkan karakter-karakter ikonik yang sudah menjadi bagian dari budaya pop global sejak Pokemon pertama kali diperkenalkan pada akhir dekade 90-an. Meski belum mengungkap detail produk secara lengkap, Lego menegaskan seluruh set dikembangkan secara resmi dengan lisensi langsung dari The Pokemon Company dan memenuhi standar kualitas global. Sementara itu, The Pokemon Company menyebut kolaborasi ini sebagai upaya memperluas cara penggemar berinteraksi dengan dunia Pokemon, tidak hanya melalui game dan animasi, tetapi juga melalui aktivitas kreatif dan edukatif. Kerjasama ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang untuk menjangkau segmentasi pasar lebih luas, mulai dari anak-anak hingga kolektor dan penggemar dewasa. Tanggal rilis sudah dipilih yaitu 27 Februari 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Pokemon yang diperingati setiap tahun dan menjadi momen penting bagi komunitas global. Sejak pengumuman resmi dirilis, antusiasme penggemar terlihat meningkat di berbagai platform media sosial dengan banyak spekulasi terkait set pertama dan karakter Pokemon yang akan ditampilkan. Kolaborasi Lego dan Pokemon ini diprediksi akan menjadi salah satu rilis terbesar di industri mainan global pada tahun 2026. Kabar berikutnya, pemirsa, yaitu Daniel, seorang member grup K-pop New Jeans, menyampaikan pernyataan ke publik mengenai konflik kontrak dengan mantan agensinya Adore. Pernyataan ini menjadi yang pertama sejak kabar berakhir kerjasama menyita perhatian penggemar dan industri hiburan Korea Selatan. Usai menjadi perbincangan publik, seorang member grup K-pop New Jeans, Daniel Mars, menyampaikan pernyataan terbuka mengenai kontrak New Jeans dan agensi Adore. Pernyataan ini disampaikan Daniel melalui siaran langsung di media sosial setelah Adore resmi menghentikan hubungan kerja dengan Daniel.
Daniel mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada para penggemar yang setia mendukungnya sejak awal debut bersama New Jeans. Ia menyebut perjalanan bersama grup New Jeans sebagai babak penting memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga dalam hidupnya. Pernyataan ini menjadi yang pertama sejak kabar telah berakhir kerjasama dan menyita perhatian penggemar serta industri hiburan Korea Selatan. Berakhir kontrak Daniel New Jeans dengan Adore bukanlah keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Menurut Daniel, keputusan ini merupakan hasil pertimbangan panjang demi kebaikan bersama dan masa depan karir. Daniel mengakui proses tersebut tidaklah mudah dan dipenuhi berbagai emosi. Daniel tidak mengungkapkan detail rencana karir selanjutnya atau kemungkinan bergabung dengan agensi baru. Ia hanya menyampaikan komitmen tetap berkarya dan menyapa penggemar dalam berbagai bentuk kegiatan di masa mendatang. Dengan berakhir kontrak ini juga menandai momen penting perjalanan grup New Jeans. Diketahui New Jeans sebagai salah satu grup generasi baru K-pop berhasil mencapai popularitas global dengan berbagai prestasi internasional. Daniel beserta anggota lain menjadi bagian sejarah perkembangan musik pop Korea modern. Sebagai penutup pernyataan, Daniel meminta para penggemar terus memberikan doa dan dukungan meski tidak aktif dalam kegiatan grup. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Oman merupakan negara di semenanjung Arab kaya sejarah, budaya, dan keindahan alam. Selain itu, Oman juga menjadi saksi penyebaran Islam sejak abad ke-7. Seperti apa keindahan negara Oman? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Oman. Muscat merupakan ibu kota Oman. Oman terletak di tenggara semenanjung Arab berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yaman. Negara ini memiliki garis pantai panjang di Laut Arab dan Teluk Oman, serta mayoritas penduduknya memeluk Islam, khususnya aliran Ibadi. Budaya Oman yang kaya akan pengaruh dari Persia, India, dan Afrika Timur ini menjadikannya negara yang unik dan penuh sejarah. Di Oman berdiri megah Sultan Qaboos Grand Mosque, merupakan masjid terbesar di Oman. Masjid ini bisa menampung hingga 20.000 jamaah. Diresmikan pada tahun 2001, masjid ini menampilkan 5 menara melambangkan rukun Islam, kubah raksasa, serta karpet buatan tangan terbesar di dunia. Setelah mengagumi keindahan arsitektur dan keagungan spiritual, kita beralih ke keindahan alam Oman yang menakjubkan, yaitu Wadi Sab, lembah tersembunyi dengan air jernih dan tebing yang menawan. Wadi Sab, terletak di Tiwi, Oman, adalah salah satu lembah paling indah di negara ini. Pengunjung bisa melakukan trekking sekitar 45 menit melalui tebing-tebing berwarna coklat kemerahan, menyusuri sungai alam, dan berenang melewati kolam air jernih yang menyegarkan. Perjalanan ini akan membawa ke gua tersembunyi dengan air terjun mini, sehingga menciptakan pengalaman petualangan yang memadukan alam, olahraga, dan pemandangan yang spektakuler. Wadi Sab menjadi favorit wisatawan lokal maupun internasional, menjadi pengalaman alam yang otentik. Dari pesona alam yang menenangkan, kita kembali ke kota Muscat, tempat di mana seni dan budaya modern berpadu, yaitu Royal Opera House yang menjadi pusat pertunjukan kelas dunia di Oman. Royal Opera House Muscat dibuka pada tahun 2011, merupakan gedung pertunjukan seni pertama di Oman, menampilkan opera, konser, dan balet. Gedung ini menggabungkan arsitektur tradisional Arab dengan desain modern, menghadirkan dekorasi mewah, lampu gantung kristal, dan akustik canggih. Royal Opera House menjadi pusat kebudayaan dan seni di Oman, menarik artis internasional maupun lokal, sekaligus menjadi simbol modernisasi budaya negara ini. Dari gemerlap panggung seni internasional, kita kini menelusuri pasar tradisional yang kaya warna dan aroma, yaitu Mutra Souk, tempat pengalaman belanja khas Oman yang otentik menanti. Mutra Souk adalah salah satu pasar tertua dan terkenal di Oman yang berusia lebih dari 2 abad.
Terletak di pusat kota Muscat, pasar ini menawarkan tekstil, perhiasan perak, rempah-rempah, kerajinan tangan, dan barang antik. Suasananya ramai, dengan lorong-lorong sempit dan aroma khas rempah serta dupa membawa pengunjung merasakan kehidupan tradisional Oman. Motrasok tidak hanya menjadi destinasi belanja, tetapi juga jendela untuk memahami warisan budaya dan sejarah perdagangan negara ini. Setelah menyelami suasana pasar tradisional, perjalanan kita berlanjut ke Bait Al-Zubair Museum. Bait Al-Zubair Museum menampilkan koleksi pribadi keluarga Zubair, termasuk senjata kuno, perhiasan, pakaian tradisional, dan artefak budaya Oman. Di luar museum, terdapat replika desa tradisional, lengkap dengan pasar dan rumah-rumah khas Oman, sehingga memberikan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Museum ini menjadi jendela untuk memahami sejarah, kehidupan, dan budaya masyarakat Oman dari masa lalu hingga kini, sekaligus melestarikan warisan tradisi bagi generasi mendatang. Dari arsitektur megah hingga keindahan alam dan pasar tradisional, Oman menawarkan pengalaman yang memadukan sejarah, budaya, dan alam. Sebuah destinasi yang sayang untuk dilewatkan bagi siapapun yang ingin mengenal semenanjung Arab lebih dekat. Informasi selanjutnya, pemirsa, perpustakaan di Amerika Serikat relatif tak banyak dikunjungi pengunjung. Kondisi ini menjadi kesempatan untuk mempertahankan relevansi atau hubungan dengan mengalih fungsi perpustakaan, yakni untuk melayani kebutuhan bagi komunitas yang membutuhkan. Perpustakaan umum di Kansas City, negara bagian Missouri, dulu menjadi pusat aktivitas warga, terutama untuk menanamkan kegemaran membaca pada anak-anak. As a kid, I've always had a love for the library. My mother would take us on a bus and during the summertime and pick out books to read. It was a pastime, the library system, and so it's always been dear to me. Kini, Nikki adalah pendiri Nikki Fit yang mengadakan kelas olahraga gratis bagi warga sekitar. When I started my fitness business, to be able to come around full circle and service the community with fitness programs in the public library, something kind of unheard of when we really started. I don't know, it feels great. I love serving my community. Kegiatan olahraga gratis seperti dipimpin Nikki menjadi salah satu kegiatan untuk kembali menghidupkan perpustakaan umum. That's the beauty of being in the public library and being in the community. The library system has always been one that meets the needs of a community. We are in non-traditional spaces where you mostly wouldn't see a fitness class, for people. And for people to be able to come in and take a class for free is amazing. Pengelola perpustakaan pun menjalin kerjasama dengan organisasi layanan kesehatan guna membuat perpustakaan kembali menjadi pusat kegiatan komunitas. Libraries for the Heart is our partnership with the American Heart Association. What we've done with them is we've put blood pressure machines in all of our branch locations because they call high blood pressure the silent killer because a lot of people don't know until it's too late. We're an institution of access. Anybody can walk into our libraries and receive services. The overall goal is to first and foremost, create healthier communities. I'm always saying this, but I think we're the perfect partner for public health institutions or health in general, just because we have the demographic or the people that they want to serve, and that quite frankly just need their services. The Institute of Library and Museum Services adalah organisasi independen federal yang menangani perpustakaan dan museum. Dalam survei terbarunya, organisasi ini mencermati penurunan tajam kunjungan warga ke perpustakaan lokal. Dari rata-rata jumlah kunjungan 5,5 kali setahun pada 2009 ke tak sampai 4 kali pada 2019. Pasca pandemi, angkanya semakin turun. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.